Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Komalasari dari kelas 10 OTKP 1. Saya akan mempresentasikan materi tentang arsip dan kearsipan. Yang pertama, pengertian arsip. Arsip adalah kumpulan dokumen atau waket yang disimpan secara teratur. Jadi, apabila kita membutuhkannya kembali, kita dapat menemukannya dengan cepat dan mudah. Yang kedua, pengertian kearsipan ialah suatu kegiatan menyimpan, mencatat, dan menerima dengan sistem tertentu, sehingga apabila kita membutuhkannya kembali, dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, jenis arsip berdasarkan golongannya. Jenis arsip yang pertama yaitu jenis arsip berdasarkan fungsinya, meliputi arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang boleh digunakan secara langsung. Sedangkan arsip statis ialah arsip yang tidak boleh digunakan secara langsung. Yang kedua, jenis arsip berdasarkan nilai guna, meliputi nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nilai guna primer yaitu sebuah nilai yang terkandung dalam arsip dengan kegunaan administrasi, hukum, dan keuangan. Nilai guna primer terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, nilai guna administrasi, yaitu kebijaksanaan untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang berlaku untuk sebuah organisasi. Nilai guna hukum mengandung pengertian bahwa arsip memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan bukti di bidang hukum. Yang ketiga, nilai guna keuangan ialah berkaitan dengan transaksi dan pertanggungjawaban tentang keuangan. Nilai guna ilmiah dan teknologi ialah yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil atau akibat pada penelitian. Yang kedua, nilai guna sekunder, yaitu kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi lain dan kepentingan umum dengan memiliki kegunaan sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban nasional. Nilai guna sekunder terbagi menjadi 2, yaitu nilai guna pembuktian ialah nilai yang dapat membuktikan sebuah keberadaan akan suatu hal yang penting dan menarik. Yang kedua, nilai guna informasi, sebuah arsip yang dimanfaatkan oleh banyak kalangan, baik untuk penelitian ataupun untuk informasi sejarah yang menarik. Jenis arsip yang ketiga ialah jenis arsip berdasarkan sifatnya, meliputi arsip tertutup ialah arsip yang bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh pengguna arsip. Yang kedua, arsip terbuka ialah arsip yang boleh diketahui oleh orang lain atau umum. Ada 2 arsip terbuka, ialah arsip sentral dan arsip pemerintah. Arsip sentral adalah arsip yang disimpan pada suatu tempat tertentu. Arsip pemerintah contohnya catatan sejarah, laporan keuangan, foto-foto negara, dan sebagainya. Yang keempat, jenis arsip berdasarkan keasliannya, meliputi arsip asli, ialah dokumen yang berawal dari mesin ketik, cetak printer, dan tanda tangan basah. Yang kedua, arsip tembusan, proses pembuatannya bersama dengan dokumen asli, namun ditunjukkan pada pihak selain penerima dokumen asli. Yang ketiga, arsip salinan, proses pembuatannya tidak sama dengan dokumen asli, tapi memiliki kesesuaian yang sama dengan dokumen asli. Jenis arsip yang kelima ialah jenis arsip berdasarkan subjek atau isinya, meliputi arsip keuangan, contohnya daftar gaji, laporan keuangan, bukti pembelian dan pembayaran. Yang kedua, arsip kepegawaian, contohnya surat lamaran, daftar riwayat hidup, surat pengangkatan pegawai. Yang ketiga, arsip pemasaran, contohnya surat penawaran, surat pemesanan, daftar harga, dan sebagainya. Yang keempat, daftar pendidikan, contohnya daftar hadir siswa, kurikulum, dan rapot. Jenis arsip yang keenam adalah jenis arsip berdasarkan bentuk dan judulnya, meliputi 1. Arsip berbentuk lembaran, contohnya surat. Yang kedua, arsip tidak berbentuk lembaran, contohnya flash disk ataupun CD. Yang ketujuh, jenis arsip berdasarkan sifat dan kepentingannya, meliputi 1. Arsip penting, arsip yang berhubungan dengan masa lalu
dan masa yang akan datang. Jadi, harus disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua, arsip vital ialah arsip yang dijadikan alat pengingat selamanya atau bernilai sejarah maupun ilmiah. Materi kedua, nilai guna arsip. Yang pertama, menurut Vernon Bisanten, arsip mempunyai nilai guna sebagai berikut: nilai administrasi, nilai hukum, nilai keuangan, nilai penelitian, nilai pendidikan, dan nilai dokumentasi. Yang kedua, menurut ensiklopedi administrasi meliputi guna informatoris, yakni memberikan suatu keterangan tentang suatu hal atau peristiwa. Yang kedua, guna yuridis, yakni menjadi bahan pembuktian dalam proses peradilan. Yang ketiga, guna historis, yakni menggambarkan keadaan atau peristiwa masa lampau agar tidak terlupakan sepanjang masa. Yang terakhir, guna ilmiah, yakni sebagai catatan hasil pemikiran seseorang atau penemuan dari suatu penelitian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.